Oke, assalamualaikum Bapak Ibu semua. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat sore. Iya, kemarin sempat terkonsul dengan Kembali. Ibu Eni sama Ibu Ike, baru dikasih akun baru, akun pasir yang baru bisa apa ini? Karena memang katanya akun satu itu bermasalah sudah dibuat penghapusan tapi bisa katanya. Oke, Bapak Ibu, kita sudah 14 orang ini untuk mengefisiensikan waktu. Kalau bisa kita sudah bisa mulai ya, Bapak Ibu ya. Oke, Ibu Alen, selamat bergabung. Baiklah, Bapak Ibu, kalau bisa sudah semuanya. Untuk itu, Bapak Ibu, marilah kita bisa mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore, Bapak Ibu guru hebat. Shalom. Shalom. Sore, Ibu. Shalom, selamat sore Ibu. Iya. Syukur Alhamdulillah Bapak Ibu di sore hari ini kita sudah diberikan kesempatan dengan beberapa kali dicoba yang mengalami kendala, namun Alhamdulillah di sore hari ini pada akhirnya kita bisa tetap bisa menjalankan salah satu sesi proses kegiatan Alur Merdeka, yaitu pada ruang kolaborasi sesi 2, di mana di sini kita akan berada pada praktik coaching dengan modul 2.3 ini. Bapak Ibu, diharapkan kita semua bisa melaksanakan proses pembelajaran di kelas ataupun melakukan segala aktivitas sebagai pemimpin pembelajaran ataupun sebagai pemimpin sekolah akan menjadi salah satu bekal dalam kita sebagai seorang pendidik. Bapak Ibu, di kesempatan ini apa kabar semuanya Bapak Ibu? Kabar baik. Baik, Ibu. Baik ya, saya juga berusaha untuk harus tetap sehat Bapak Ibu, karena ada beberapa hari ini kondisinya memang kurang fit, jadi benturan dengan drive-nya penuh untuk beberapa fasil yang ada itu juga mungkin salah satunya selain terkendala itu kesehatan juga agak terganggu. Ya baik Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua dalam berlindungan dari Yang Maha Kuasa. Amin. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum kita memulai aktivitas kita dalam sesi rukun ini, marilah kita berdoa. Bapak Ibu, semoga aktivitas pembelajaran kita hari ini berjalan lancar sesuai dengan harapan dan tujuan kita semua. Marilah kita berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, untuk kesempatan pada sore hari ini kita sudah berada pada, izin saya share dulu. Kita berada pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Nah, setelah kita melewati beberapa sesi kemarin dan juga kita sudah melewati sesi pembelajaran modul 1, yaitu Bapak Ibu berada pada proses latihan. Dari latihan itu pastinya ada berbagai pengalaman yang sudah didapat dalam melaksanakan coaching yang ada. Jadi tentunya dalam proses praktik ini sudah banyak hal-hal yang sudah diperbaiki, baik dalam arahan menuju ke si coach maupun sebagai seorang coach ya, bagaimana berinteraksi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, di mana pembicaraan itu selalu memiliki arah yang teratur, memiliki tujuan yang jelas, dan yang terakhir adalah tentunya ada harapan yang ingin dicapai. Ya, jadi dengan proses coaching ini Bapak Ibu tentunya akan membantu kita
dalam mengatasi dilema permasalahan ataupun hal baru yang ingin kita pelajari namun masih muncul keraguan-raguan dalam diri kita, Bapak Ibu. Untuk itu, di awal sesi ini Bapak Ibu, kita berada pada sesi kedua praktiknya ini 2 JP saja Bapak Ibu dikali angkop 5 menit. Jadi kita berada pada 90 menit. Untuk itu Bapak Ibu saya tidak buat lagi ice breaking. Saya langsung saja karena efisiensi waktu ini kebanyakan nanti masuk ke praktik yang saya pikir bahwa sudah saya tentukan per CGP-nya 15 menit, tapi tidak akan mungkin 15 menit. Ada saja kendala-kendala yang terkendala, baik itu bunyi mungkin ataupun suara yang kurang terdengar dengan jelas, jadi pastinya akan terulur waktunya. Jadi efisiensi waktu ini saya harap semoga Bapak Ibu tetap terfokus dalam kegiatan sesi latihan, sesi praktik ini, walaupun tanpa ada kita melakukan ice breaking. Nah, baiklah Bapak Ibu, untuk pembukaan ini saya langsung pada penyampaian agenda, kemudian nanti berakhir pada kesepakatan bersama untuk kesepakatan belajar. Yang pertama untuk agenda kita pada sore hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua aktivitas sesi ruang kolaborasi, 2 yaitu kita akan praktik, yang ketiga ada review aktivitas pembelajaran, dan yang terakhir ada penutup. Nah, Bapak Ibu perlu diperhatikan skenario pembelajaran kita, penyambutan 3 menit saja, penjelasan tujuan dan pembuatan kesepakatan kelas 5 menit, penjelasan instruksi coaching itu 5 menit, diskusi kelompok praktik coaching itu 30 menit. Jadi kalau 2 orang, itu berarti 1 orang 15 menit. Sebentar nanti perannya itu 1 sebagai coach, 1 sebagai coaching, kemudian nanti bertukaran, Bapak Ibu. Kemudian yang berikut mengisi lembar refleksi diri coaching 10 menit. Berarti Bapak Ibu berada pada sesi rukul masing-masing itu di boardnya itu 40 menit. Lalu setelah itu penyampaian hasil refleksi dari coaching. Lalu berikut penutup penguatan praktik coaching 10 menit mengingat tahapan belajar selanjutnya dan terakhir penutup foto bersama dan berdoa. Nah, Bapak Ibu, identitasnya itu tidak perlu saya baca karena pada identitas modul ini itu kompetensi lulusan, capaian umum modul, capaian khusus modul itu isinya masih sama. Namun perlu dilihat di sesi pembelajaran ruang kolaborasi 2 ini, kita berada pada 2 JP untuk 1 JP-nya 45 menit. Berarti 2 JP-nya itu kita berada pada 90 menit kegiatan kita di sore hari ini. Nah, kemudian perlu diketahui bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Bapak Ibu mampu mempraktikkan alur percakapan coaching dalam bentuk tirta, tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Ya, ini tujuan kita akan melakukan praktik. Nah, adapun kesepakatan belajar kita Bapak Ibu bisa dilihat, bisa dibaca dengan seksama. Kalau Bapak Ibu menyetujui, silakan ajukan jempolnya. Jika ingin ditambahkan, dipersilakan. Oke. Iya. Baiklah Bapak Ibu, tanda acuan jempolnya menunjukkan bahwa kesepakatan belajar pada sore hari ini kita sudah sepakati bersama dengan memberi tanda tepuk tangan bersama Bapak Ibu. Nah, dengan tepuk tangan bersama ini, maka Bapak Ibu kita telah sepakati kesepakatan belajar ini. Dimohon agar semua peserta akan menaati peraturan, bukan peraturan yang kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama. Nah, Bapak Ibu, sesi selanjutnya ini adalah ada sedikit refleksi pembelajaran pertanyaan tematiknya begini.
Bapak Ibu ceritakan pengalaman Bapak Ibu saat melakukan praktik coaching bersama teman saat mempersiapkan diri untuk melakukan aksi pada rukun sesi 2 dan bagaimana Bapak Ibu merefleksi diri dalam praktik coaching tersebut. Nah, ini pertanyaannya. Di saat Bapak Ibu kan selesai praktik kemarin, pasti setelah itu kan Bapak Ibu berdiskusi bersama bagaimana Katon 2 besok ini praktik ini, Katon 2 pun teknik ini bagaimana, ceritanya ini nanti judulnya apa. Beta tuh mau ambil temanya itu ada beta punya dilema pribadi, atau beta mau ambil di sekolah, atau beta mau cerita sedikit beta punya anak ini dia punya tipenya kayak begini kira-kira langkah apa ya Ibu. Nah itu, nah silakan Bapak Ibu refleksinya bisa disampaikan, ya ceritanya kronologi bagaimana Bapak Ibu akan mempersiapkan diri menuju ke praktik ini. Saat mempersiapkan diri menuju ke praktik ini. Saya persilakan Bapak Ibu. Pak Kres mungkin ada yang ingin disampaikan Bapak Kres? Bagaimana tahap persiapan menuju ke latihan praktik ini? Oke, terima kasih Bu Fasil atas kesempatannya kepada saya untuk bisa menyampaikan refleksi yang merupakan pertanyaan tematik di saat ini. Mungkin setelah saya bersama Ibu Sumarni disepakati untuk menjadi teman dalam percakapan sesi praktik pada kegiatan modul 2.3 ini, maka setelah kita melakukan sesi latihan, kemudian mungkin pada saat sesi latihan juga saya juga bersama Ibu Marni, kemudian Ibu Linda dan Pak Icat, memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki, sehingga setelah kami melakukan itu, maka 2 hari setelah sebelum dilaksanakan sesi praktik di hari ini, kami melakukan pertemuan walaupun via Zoom. Kami akan mempercakapkan berbagai hal terkait dengan sesi kami pada sesi praktik di hari ini. Jadi mungkin ada perbaikan-perbaikan dari sisi latihan, dan kami mungkin berupaya semaksimal mungkin supaya pada sesi praktik ini kami lebih baik daripada sesi latihan yang sudah dilaksanakan. Mungkin itu yang menjadi refleksi kami. Saya terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kres. Yang jelas Bapak Kres pastinya memetik kesan dari praktek yang kemarin waktu praktek di BOR sama teman-teman itu, ya. Dengan pada saat praktik berdua saja, pastinya ada hal baru yang didapat, ya, dari praktik coaching yang dilakukan dengan Bu Sumarni. Karena apa? Karena sudah dibicarakan bersama, tidak terburu-buru, ya kan? Terus ada sedikit bebas mau ulang juga boleh, ya. Tentunya seperti itu Pak Kres, ya. Oke, baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bercerita untuk pengalaman Bapak Ibu saat melakukan praktik coaching bersama dalam mempersiapkan diri menuju pada aksi rokol sesi 2 dalam praktik ini. Ada yang ingin menyampaikan? Silakan Bapak Ibu. Siapa lagi? Ibu Weli ya? Ibu Weli, apa ingin menyampaikan? Soalnya kemarin mereka berdua sama Bu Pak Jabal kayaknya adem-adem aja. Silakan Bu Eli. Oh iya, terima kasih Ibu, Bapak Ibu hebat, selamat sore. Ya, Ibu, Selamat sore. saya akan mencoba merefleksi pembelajaran yang sudah saya lakukan bersama dengan Pak Jabal untuk sesi latihan kemarin. Mohon benar Bu untuk kami sering diam. Kami lagi membahas tentang masalah-masalah kami, persoalan yang kami hadapi sebenarnya, itu mempersiapkannya. Menurut saya Bu, pengalaman saya untuk bersama dengan Pak Jabal, secara pribadi saya merasa sungguh luar biasa karena bisa berkolaborasi dengan Pak Jabal.
ada banyak hal yang kami sudah bahas setelah itu ya Ibu ya, setelah sesi latihan. Kami juga membuat percakapan lewat WA, telepon, dan juga kemarin setelah selesai Pak Jabal membuat link dan kami juga berdua masuk lagi dan membahas akan persiapan yang akan kami lakukan di hari ini. Ada secara pribadi kami berdua saling melengkapi Bu. Buat perubahan atau kelemahan kami masing-masing, kami saling melengkapi dan mempersiapkan diri dalam berbagai hal, baik secara fisik maupun materi yang akan kami sampaikan. Jadi menurut saya sungguh pengalaman yang luar biasa bisa berkolaborasi dengan Pak Jabal dalam praktik coaching. Terima kasih Bu. Oke, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita ditanyakan ulang? Karena biasa Bapak Ibu kalau saat kita menemukan teman baru yang ceritanya nyambung, ya. Kemudian ada kadang-kadang yang kita sampaikan juga mengalami permasalahan yang sama. Nah, itu percakapannya seru. Aduh, saya ini kalau saya mau masuk supervisi, apalagi kalau pas bilang pimpinan saya itu maunya yang kayak begini. Terus saya juga sukanya maunya kayak begini. Nah, Bapak Ibu itu serunya di situ, Bapak Ibu, bukan menggibah ya, tapi kayak merasa senasib dan sepenanggungan, Bapak Ibu. Ya, itu kenapa makanya saya bilang Bapak Ibu di saat kita lakukan praktik coaching itu biasanya sampai sudah selesai pun kita masih asik bercerita, karena masih ada hal-hal yang perlu kita sampaikan dan masih menjadi mengambang dalam diri kita kalau minta pendapat teman ini kira-kira bagaimana ya. Nah, itu juga salah satu keseruan kita dalam bagaimana kita bisa saling berkolaborasi dengan teman. Nah, cuma kalau dalam kolaborasi cerita ini ada punya runutan dan ada punya tujuannya. Artinya kalau bukan katakan menggibah, kalau kita sedang bercerita, tapi cerita ini ada manfaatnya. Ini kayak ceritanya begini. Jadi pada saat kita mau mendengar, kemudian pada saat kita mau bercerita, namun teman cerita ini bisa mengarahkan kita untuk menemukan solusi kita. Nah, ini tujuan daripada coaching ini di sini. Jadi di sini membuat kita berlatih bagaimana Bapak Ibu kita bisa menjadi pendengar, ya, pendengar yang aktif, ya. Tidak semua orang mau mendengar orang lain, ya, apalagi bercerita panjang lebar dan sebagainya. Kemudian tidak semua orang bisa memberikan pandangan dengan bentuk menggali potensi dan memberikan membawakan orang tersebut untuk bagaimana mengatasi permasalahan. Paling-paling setelah cerita, paling tinggi kita berikan saran. Kalau nggak saran, kita berikan solusinya seperti apa. Nah, setelah itu terserahlah nanti Ibu maunya seperti apa, gitu. Tapi kalau percakapan ini tidak. Percakapan ini sangat mengarahkan ya orang bercerita ini. Jadi di sini tujuannya Bapak Ibu kita tetap membantu orang lain untuk bagaimana dia mampu mengembangkan potensi dalam dirinya, menemukan potensi dalam dirinya, juga mampu mengatasi permasalahan dan dilema yang berada dalam dirinya. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengefisiensikan waktu Bapak Ibu, kita lanjut ke aktivitas sesi. Nah, Bapak Ibu, untuk sesi ini kita berada pada praktik coaching dilakukan dengan model Tirtas, jelas. Praktik coaching dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 CGP. Oke, baik Bapak Ibu, saya sudah siapkan 7 link. Dan nanti 2 orangnya itu di link di bawah utama. Nanti yang kedua 2 orangnya itu sisanya berada pada link yang lain. Lalu Bapak Ibu CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee. Jadi nanti satu sebagai yang mendengar setia sebagai coach ini dan mengarahkannya itu kemana. Kemudian yang coachee ini yang siap bercerita tentang apa yang menjadi permasalahan atau dilema dari dirinya. Kemudian bisa kita lihat topik yang Bapak Ibu bawakan bebas. Yang jelas Bapak Ibu sekarang praktik topiknya udah jelas ya, nggak cari-cari lagi. Nah, masing-masing CGP ini Bapak Ibu akan melaksanakan praktik coaching itu maksimal selama 15 menit. Jadi 15 menitnya selesai tukaran, ya. Setelah itu Bapak Ibu setelah tukaran, lalu 10 menitnya Bapak Ibu akan mengisi refleksi diri yang nanti sebentar kita akan bahas. Yang ketiga Bapak Ibu
praktik coaching ini dilaksanakan di breakout room. Nah, di breakout room itu yang saya sudah bagikan per kelompok yang ada. Nah, Bapak Ibu sebelum mulai, perlu diperhatikan refleksi diri ini, Bapak Ibu sudah lakukan kemarin. Jadi bisa diperhatikan baik-baik saat berlakukan coaching. Nanti Bapak Ibu akan merefleksi diri, bagaimana praktek coaching ini sudah jalan dengan baik apa belum, apa yang perlu saya perbaiki ke depannya, apa kira-kira yang masih saya kurang, apakah pertanyaan saya itu kurang memantik sehingga si coach ini harus bertanya ulang lagi, kurang paham maksud pertanyaan saya misalnya. Kemudian Bapak Ibu, apakah pada saat saya melakukan coaching kepada teman ini, saya benar-benar fokus dengan pembicaraannya ataupun perhatian saya berada lagi di yang lain. Lalu kira-kira untuk memperbaiki atau meningkatkannya nanti seperti apa? Nah, seperti Bapak Ibu. Kemudian bagaimana perasaan Bapak Ibu pada saat coaching ya? Jika Bapak Ibu sebagai coach, lalu kalau di coaching ini bagaimana perasaannya? Seperti itu Bapak Ibu, itu refleksi diri. Berikutnya, untuk rubrik penilaian, nah ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu, kehadiran tidak saya tampilkan, karena kalau untuk ketepatan waktu sudah jelas Bapak Ibu udah paham ya. Yang penting kriteria ini. Nah Bapak Ibu, ini kriteria mendengar aktif ya. Itu yang jelas saya tidak baca yang terendahnya. Saya baca kriteria yang tinggi mendapatkan poin keempat, yaitu bebas dari judgment, kemudian asumsi dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coach. Ya. Jadi pada saat si coach itu bercerita dengan semangatnya, Bapak Ibu bisa menangkap ya, menangkap kata kunci dari ceritanya itu untuk bagaimana memancing atau memantik lagi pertanyaan berikutnya agar dia lebih terfokus, lebih mau berbuka diri, lebih mau ingin menyampaikan ya. Seperti itu Bapak Ibu. Tidak separuh-separuh ceritanya atau masih ragu dengan pembicaraannya, kira-kira teman ini saya masih percaya atau tidak. Jadi Bapak Ibu harus pandai-pandai untuk menangkap emosi si coach ini sehingga orangnya lebih terbuka ya. Terbuka, tidak bercerita, masih menutup-nutupi dan sebagainya. Lalu yang berikut pertanyaan berbobot. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan berbobot ini poin keempatnya, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari tekan. Cindy, Barenti Sadiki. Selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Jadi Bapak Ibu, untuk pertanyaan berbobot juga ada punya penilaiannya. Itu nanti di saat saya nonton Bapak Ibu punya hasil rekamannya ulang, nanti saya akan menilai sesuai dengan peran Bapak Ibu sebagai coach dan juga sebagai coach. Nah, kemudian memberdayakan coach. Nah, Bapak Ibu di sini untuk poin keempatnya, membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coach pada saat diminta saran berbagi pengalaman. Nah, ini Bapak Ibu, jadi di sini bukan kita memberikan saran, kita tidak memberikan solusi, namun kita membantu bagaimana punya ide pertanyaan yang bisa mampu mendorong si coach ini untuk bisa menemukan solusinya ke sendiri, mempunyai kesimpulan, mampu menyimpulkan pembicaraannya sendiri, mampu mengarahkan rencana tindak lanjutnya nanti seperti apa, bertanggung jawab dan kepastian pelaksanaannya seperti apa. Itu memberdayakan. Lalu yang ketiga itu adalah waktu pengumpulan. Jadi waktu pengumpulan saya tidak perlu sampaikan lagi Bapak Ibu. Yang jelas tiga ini yang terpenting. Kemudian jika poin-poin ini kurang dari yang ada, berarti nilainya ada 3, ada 2, ada 1. Ya. Yang jelas petunjuknya sudah ada pada LMS Bapak Ibu juga. Sekian Bapak Ibu yang mungkin bisa saya sampaikan, dan untuk kegiatan selanjutnya saya hatikan share screen-nya. Kemudian saya sematkan, oke, kita sepakat dulu. Untuk
Kemarin Ibu Alen sama Bu Ana itu berada pada room yang ada di main room ini. Sedangkan yang lainnya nanti saya bagikan pasangan berikutnya. Siapa yang mau di bor 1? Silakan, saya bagikan sekarang bor 1-nya dan bisa bergabung. Pasangan siapa? Saya Ibu. Pas Ibu Oke. Supiani angkat tangan. Iya, Bu Supiani, silakan bergabung di bor 1. Saya mau tetapkan Ibu Supiani atau Ibu siapa yang sebagai co-host lagi? Ibu Supiani atau Ibu pasangannya kemarin dengan Saya Ibu. saya? Dengan saya Ibu. Lu sudah suara? Dengan Ibu Linda, Ibu Bu. Supiani dengan Dengan Ibu saya dengan Ibu. Bu Lindo. Ya, mau saya tetapkan siapa yang sebagai co-host? Saya juga Ibu. Ibu Linda juga, Bu. Ibu Lindo ya? Iya. Ya Ibu. Oke, silakan bergabung dulu. Ya Ibu. Izin keluar ya, Bu. Ya, silakan. Oke, rokol 2-nya di bor 2. Bor 2 lagi, bor 2. Bor 2-nya siapa yang mau bergabung? Bu Sapwa, Bupati sama Ibu Siarni, Bu. Bupati sama Bu Siarni. Oke, silakan gabung. Izin keluar, Ibu. Ya, silakan. Bor 3 siapa, Bapak Ibu? Ya, Waalaikumsalam. Apa bor 3, Bapak Ibu? Iya, Bu Lindo belum masuk. Saya kasih nonaktif, Bu. Saya nonaktifkan karena Ibu Lindo belum masuk, saya belum merekam. Ibu Pati, Ibu siapa tadi yang belum masuk ya? Ya, Bu Siarni. Lalu Mbak, saya mau tunjukkan siapa sebagai co-host-nya di sini. Oke, kalau begitu kita tunggu ya. Oke, Bapak Ibu, siapa yang masuk ke bor 3? Parolis. Parolis, silakan bergabung, Parolis. Di bor 3. Siapa yang sebagai co-host? Parolis? Parolis ya? Pak Rolis, oke. Saya membuat Pak Rolis jadi co-host juga. Ya, Pak Rolis bisa? Ya, Pak Rolis, saya sudah aktifkan. Coba dicoba, insya Allah bisa. Berarti Bapak Rolis sama Pak Mus, silakan berproses ya. Kalau sudah merekam, berarti langsung berproses ya Pak Rolis ya. Jangan lupa merekam ya. Ya, Bapak berdua bisa mulai. Nah, Ibu Arni udah siap. Saya siap merekam. Oke. Ibu Arni sebagai co-host ya, Bu Arni ya. Ini silakan merekam. Saya sudah silakan berproses. Ibu Ona sudah gabung. Oke. Ya. Sama Ibu. Oke, Ibu Ona, saya tetapkan sebagai co-host. Ibu Ona, Bona silakan berproses, sudah boleh merekam ya. Bona sudah boleh merekam, saya sudah tetapkan sebagai co-host. Silakan. Pak Ibu yang lain, tunggu sebentar, saya tentukan lagi ya. Untuk bor ke 1, 2, 3, bor ke-4 siapa Bapak Ibu? Pak Richard sama Pak Kres. Pak Richard sama Pak Kres, siapa yang sebagai co-host? Ibu, saya sama Ibu Ibu beta Sumari. dengan kalau saya sama Ibu Linda, Ibu. Oh, ya silakan Pak Kres. Apa yang jadi co-host? Apa yang jadi co-host Pak Richard? Yang merekam. Kalau di kelompok beta dengan Ibu Linda, beta yang jadi coach, Ibu. Beta yang jadi co-host. Oh, Pak Richard ya, yang merekam ya. Iya, Pak. Ya, Ibu. Di bor berapa nih, Ibu? Katon di bor berapa nih, Ibu? Silakan bergabung, Pak. Di bor berapa, Ibu? Bor ke-4. Ibu Linda. Bor ke-4. Oh iya. Bor Oke, 4, Ibu Linda Pak. katon di Bor bor 4. 4. Siap, Bu. Ibu Linda langsung di bor 4 juga. Izin keluar, Ibu.
Bor 5 siapa Bapak Ibu? Bentar Pak, saya sudah merekam ini. Nanti tentukan Bapak juga sebagai co-host ya. Saya belum tentukan Bapak sebagai co-host. Bentar. Silakan merekam Pak Richard. Silakan berproses ya. Sudah bisa merekam dan silakan berproses. Untuk yang kelima siapa? Untuk bor kelima. Bor kelima Bapak Ibu siapa yang mau mulai? Pak Kres silakan bergabung di bor 5. Siapa yang sebagai co-host? Pak Kres ya, yang merekam ya. Iya Ibu. Pak Kres yang merekam. Iya Ibu. Saya merekam Ibu. Halo Pak Kres. Iya Pak Ibu. Kres yang merekam ya. Iya Ibu. Oke, baik. Silakan Pak. Silakan masuk di bor 5. Oke, terima kasih Ibu. Izin keluar. Ibu Fasil, saya dan Pak Jabal izin keluar, kami di bor 6 ya Ibu ya. Karena Ibu Alen dan Ibu Is di room ini ya Ibu toh. Pak Jabal apa kita keluar saja ya? Bu Fasil sendengar kayaknya. Iya Ibu Fasil kan. Bu Fasil sendengar. Iya, jika tuh keluar minta izin dari ibu lah. Bilang ibu jadi host lah, tuh keluar. Beliau mengatur yang Lagi Bapak Ibu. Weli sama Pak Jabal di bor 6 ya. Silakan bergabung. ya Ibu, terima kasih Bu Ji. Ibu ya, terima kasih. Ibu Alen sama Bu Ana silakan berproses ya. Semua sudah pada keluar. Jadi Ibu berdua silakan berproses. Oh iya, saya mau menentukan saya sebagai co-hostnya. Bu Ana apa Bu Alen? Ibu Alen, Bu. Saya saja Ibu. Bu Ana apa Bu Alen? Ibu Saya, Alen, Bu. Bu. Bu Ibu Alen ya? Ya Ibu. Oh iya. Saya tentukan dulu Bu Alen. Ada aku nak. Nih Bu Alen ada beberapa itu sebagai co-host. Saya mau tentukan yang mana nih? Akunnya sama Ibu semua. Yang ada videonya ini Bu. Oke, Bu Alen silakan merekam. Sudah saya merekam. Ya. Sudah saya tentukan sebagai co-hostnya. Ya Ibu. Mama. Is maaf minta waktu sedikit sebentar 1 menit. Siap, Ibu Alen. Iya. Ibu maaf belum bisa merekam mikrofonnya Bu. Ibu Is, Ibu Fasil kayaknya dari kelompok lain kayaknya. Bu, izin Ibu Fasil. Saya Ibu Alen chat. Saya barang Ya. Ibu Fasil chat Ibu Fasil, sabar Ibu Fasil pun mikrofon tuh mati tuh. Iya, maksudnya tentu kayaknya ini kayaknya masih merekam kan di main room masih merekam, jadi mungkin kita bisa merekam apa? Iya, coba itu sudah barang entah dari rekamnya. Emang bisa rekam double begitu? Coba kita kasih aktif ini. Aktif kamera Apa katong pun room ini ada sementara di ini di apa nama? Direkam, jadi gimana caranya kita merekam lagi? Saya bingung. Atau yang kayak kemarin ada pilihan merekam. Nah, barang ini kan dalam room lah. Coba angkat tangan Ibu Alen, Ibu Fasil lihat nih. Coba angkat tangan. Ibu Fasil pigi. Aduh. Lihat kelompok yang lain kapan itu? Oh, Ibu angkat tangan aja. Nah, sudah. Ibu Fasil Balen. Dan bisa katong pakai itu aja extension ekstensi saya pakai kemarin itu saja. Katong kecil nah. Tampilannya nanti lihat katong kecil. Toh? Ibu Fasil, Ibu Fasil bikin room 8 juga ke 7. Bikin room 7 perbeda dari Ibu masuk supaya room utama ini tetap tinggal setelah itu baru katong masuk. Tapi nanti beta nengok dulu suara dari TV pasti
kan jelas suara di sana. Chat kapa ibu bara ibu Fasil mau bicara jangan bantu aku ibu pur rekaman ada jalan nanti antua. Chat antua di room nih san. Sudah kita tuh, sabar ya. Misalkan katong wassalam nih. Sudah, ibu sudah jadikan co-host, cuma room ini ada sementara merekam. Iya, cuman ibu kayaknya ibu belum perhatikan katong kelompok dia itu lagi. Ibu Is, katong main manual juga apa? Dia sampai katumpung waktu Waktu habis. habis. Iya. Iya. Antua ada bicara nih, antua ada bicara dengan siapa dong? Kelompok Iya, di lain. kelompok lain. Teh. Kita kasihan banget. Saya mungkin bicara di kelompok lain barang ada perekaman tuh jalan tuh. Saya juga baca. Pasti mangkali kelompok lain ada yang belum jalan mereka pasti ada masalah di perekaman lainnya. Oh iya. Oh, ibu ada masalah bicara-bicara nih. Nah ini nggak bisa. Kayaknya bahaya nih, bahaya. Itu jadi kayak Baik, Bu Alen. Ibu maaf. Bu Alen bagaimana? Ibu main room belum tidak bisa merekam, Bu Alen. Bu. Ya, Ibu. Ibu Alen Dengar sudah suara terlihat Ibu. tetap sebagai co-host. Ibu, minta maaf di sini saya tidak bisa merekam, Bu. Ya. Ulang ya. Recordingnya tidak. Nah, Jaringan mungkin ya. Ah, ini Ana belum bisa ada. nggak Ibu Ana? Udah, ini udah. Kita taruh Ibu Ana Ya, Bu, lagi. ini. Kalau peluang Bu Ana bisa silakan Bu Ana. Iya. Ya. Sudah Ibu, tadi Ibu kayaknya pilih akun yang lain. Bu Ana. Ibu Ana dengar betul suara Kak? Dengar Bu Alen. Ya, sudah direkam ini Bu Ana. Ketemu lagi Kak Ibu Ana Kak? Ibu Ana dengar Siap. suara? Dengar Ibu, dengar. Koci duluan nih. Ibu toh, Ibu pun ke muka toh. Tahu Kakak? Iya. Siap. Selamat siang Ibu Is. Iya, selamat siang Ibu Alen. Mari masuk, silakan masuk Bu. Silakan duduk. Bagaimana Ibu Alen? Ibu Alen, Ibu Is. Mohon maaf sebelumnya mengganggu. Saya bermaksud sharing masalah tentang siswa saya yang kebetulan juga anak wali. Ibu Is, ada waktu sebentar atau masih sibuk? Oh tidak Ibu Alen, kebetulan saya baru selesai mengajar di kelas. Bagaimana Bu? Begini Ibu Is, siswa saya ini, anaknya ini pandai, terus dia aktif di kelas, dan dia tuh cukup tanggap. Namun belakangan ini, anak ini jarang hadir di kelas. Oh, ini terkait masalah kehadiran siswa ya Bu? Iya, benar Ibu. Jadi apa yang Ibu Alen harapkan dari proses sharing kita ini Bu? Ya, saya sangat berharap dengan bercerita masalah ini bersama Ibu I, saya bisa mendapatkan motivasi untuk mengambil tindakan solutif yang tepat untuk siswa itu. Baik Ibu Alen, saya memahami tujuan dari percakapan ini. Saya akan berusaha mendengar dengan saksama. Sejauh ini, apa sudah Ibu Alen lakukan sebagai tindakan identifikasi masalah? Iya Ibu Is, kemarin dulu itu saat siswa yang bersangkutan itu masuk, saya sudah panggil dan menanyakan alasannya. Tapi jawabannya seperti begini, saya juga tidak tahu Ibu, saya seperti malas begitu Ibu. Jawabannya seperti itu Ibu Is. Oh, lalu apakah dari ada tindakan lain yang Ibu Alen lakukan untuk
menggali lebih dalam jawaban siswa tersebut? Iya, saya menerapkan praktik restitusi untuk siswa yang bersangkutan, bahkan sudah sampai ke tahap komitmen dari dirinya sendiri untuk memperbaiki sikap. Namun itu hanya berlangsung 3 hari saja. Setelah itu diulang kembali tindakan yang sama. Iya. Selain restitusi, adakah upaya kolaborasi Ibu Alen dengan pihak lain, misalnya orang tua atau wali untuk mengetahui keberadaan siswa tersebut? Sudah Ibu I, saya sudah melakukan panggilan orang tua dan berdiskusi panjang lebar dengan ibu dari siswa yang bersangkutan. Lalu, apakah Ibu Alen menemukan sesuatu dari proses diskusi tersebut yang dapat dijadikan sebagai bahan analisis untuk tindak lanjut? Ya, Ibu Is, dari hasil diskusi terkait keberadaan siswa tersebut dengan orang tua siswa yang bersangkutan itu ternyata kedapatan adanya pola didikan yang bersifat diskriminatif secara verbal oleh anggota keluarganya, kayak begitu dari siswa yang bersangkutan ini, sehingga menimbulkan rasa kebencian, terus kayak penurunan nilai diri, semangatnya jadi menyusut, kayak begitu, sehingga siswa tersebut tuh jadi patah semangat untuk datang ke sekolah saja dia jadi tidak bersemangat, seperti begitu. Energinya tuh sudah habis, lebih karena lingkungan yang tidak suportif di rumah, seperti begitu. Hal tersebut itu rupanya sangat mempengaruhi itu, dia punya psikologi siswa yang bersangkutan. Jadi Ibu Alen mulai menemukan salah satu dari beberapa kemungkinan titik permasalahan siswa tersebut. Dan menurut cerita Ibu Alen, motivasi siswa tersebut berkurang dikarenakan kalimat-kalimat yang diskriminatif yang dia alami di rumah. Benar begitu Ibu? Menurut Ibu Alen, apakah tindak lanjut untuk siswa tersebut yang sesuai dengan situasi yang dihadapi anak ini? Luar biasa Bu Alen. Saya sangat setuju dengan ide rencana tindak lanjut tersebut. Jadi kira-kira kapan Ibu Alen akan memulai mengembangkan ide tersebut menjadi tindakan nyata atau implementasi? Lalu setelah implementasi, kapan kira-kira Ibu Alen kembali merefleksi hasil rencana tindak lanjut tersebut? Setiap minggu itu saya akan melakukan refleksi terhadap hasil perkembangan tindak lanjut. Mungkin kira-kira bisa seperti begitu, Bu. Iya Ibu Alen, lebih cepat malah lebih baik. Saya berharap masalah ini lebih cepat terselesaikan dengan semua rencana tindak lanjut yang akan Ibu utarakan tadi. Apakah masih ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Sejauh ini segitu dulu Ibu I sharing saya. Nanti kita akan lihat perkembangan selanjutnya. Saya juga berterima kasih banyak karena Ibu I sudah bisa menjadi partner berbagi, partner sharing saya hari ini. Saya selesai ini ada jam mengajar lagi. Baiknya saya izin permisi Ibu Is. Baik Ibu Alen, silakan. Terima kasih kembali sudah bisa berbagi dengan saya di hari ini. Ya, sama-sama Ibu Is. Sama-sama Ibu Alen. Silakan. Oke, Ibu Is lanjut kah? Lanjut Ibu. Oke, siap lanjut. Satu Ibu Is, satu Ibu Ana. Oke. Ibu Ana, selamat sore. Apa kabar, Bu? Selamat sore Bu Alen. Puji Tuhan hari ini saya sehat Bu. Walau ada hujan lebat, tetapi lumayan Bu, keberadaan saya baik. Hanya saja saya ada memiliki sedikit problem nih Bu. Semoga cepat sembuh ya Ibu Is ya. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu Ibu Is, Ibu Ana? Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang-bincang sebentar Bu? Oh tentu, boleh Ibu Ana. Kebetulan saya tidak sibuk hari ini. Kira-kira
apa yang Bu Ana harapkan dari percakapan kita nantinya? Saya ingin menemukan solusi atas permasalahan saya, Bu. Mungkin setelah saya cerita pada Ibu, saya bisa mendapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Bu Ana, di sini hujannya besar sekali, bisa dengar suara saya? Dengar, Bu? Bisa ya Bu, aman ya? Aman-aman. Tidak ada bising begitu, gangguan kan Ibu? Tidak, Ibu, Ya. tidak. Mohon maaf Ibu Ana. Memangnya ada masalah apa Bu Ana? Jadi begini Bu Alen, ada satu siswa saya yang apabila masuk di pelajaran saya tidak begitu semangat untuk belajar. Bahkan tugas pun jarang dikerjakan. Itu yang membuat saya sedikit pusing menghadapinya, Bu. Baik, tadi Ibu Ana sampaikan bahwa ada satu siswa yang kurang semangat belajar ya, dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab masalahnya? Sudah, Bu. Saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Lalu dari pengamatan Ibu Ana, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu? Jadi Bu, setelah saya mengamati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran bahasa Indonesia. Karena teks yang disajikan itu kan terlalu panjang, jadi membuat anak tersebut malas membacanya dan mengikuti pelajaran saya. Berarti karena teks bahasa Indonesia yang dirasa terlalu panjang ya, jadi membuat kayak anak itu menjadi malas gitu ya Ibu Ana. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Ana harapkan daripada murid tersebut? Saya tentunya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid lainnya, Bu. Oh iya. Nah, kalau begitu apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi daripada murid tersebut? Iya, jadi berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pelajaran yang saya terapkan. Jadi Bu Alen, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar dengan saya. Ya, baik Bu Ana. Apakah ada metode yang pernah berhasil Ibu Ana lakukan di kelas? Oh iya Bu, ada. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking untuk membangkitkan semangat belajar mereka dengan pesan berantai. Sehingga setiap anak akhirnya terlibat dan bisa membaca teks yang disajikan. Dan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Luar biasa Bu. Jika kita merating dari skala 1 sampai 10, itu menurut Ibu Ana tingkat keberhasilan dari metode itu untuk menarik minat murid tersebut itu kira-kira ada di skala berapa Bu? Ya, kalau saya berikan peringkat menurut saya itu antara 8 sampai 9 Bu. 8 sampai 9 ya Bu ya. Nah selanjutnya apa saja rencana yang akan Ibu lakukan untuk bagaimana langkah-langkahnya seperti begitu? Yang ingin saya lakukan itu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik seperti pesan berantai yang tadi saya ceritakan Bu. Mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari sisi murid maupun saya sendiri selaku pendidik.
Ya. Lalu siapa yang akan membantu Ibu Ana untuk menyusun rencana tersebut? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini adalah kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa mengkomunikasikan hal ini dengan wali murid atau orang tua siswa, Bu. Ya, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja pencapaiannya yang membutuhkan waktu lama karena tidak ada yang instan ya, Bu. Ya, betul Bu Ana. Kapan Ibu Ana bisa mulai melaksanakan rencana ini? Kayaknya secepatnya, Bu. Akan saya terapkan agar murid mendapat hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik murid maupun saya sebagai pendidik. Ya, setuju. Kemudian komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini itu bisa berjalan dengan baik? Saya akan konsisten, Bu, secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, kolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Bisa melakukan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar menarik, sehingga kehadiran saya di kelas selalu dirindukan oleh peserta didik, Bu. Ya, jadi berarti Ibu Ana ingin lebih mengeksplor kemampuan dan kompetensi diri sebagai seorang pendidik ya. Iya. Ada dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Di sekolah saya, dukungan sarana prasarana pada murid sudah saya dapatkan. Di sekolah baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal saja dari saya yang belum konsisten melakukannya, Bu. Baiklah Bu, semoga rencana itu dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, bagaimana perasaan Bu Ana setelah kita berbincang banyak tadi? Wah, saya sungguh senang sekali, Bu. Saya merasa lega sekali karena bisa menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini, Bu. Syukurlah kalau begitu. Ada hal lain lagi yang ingin Ibu Ana sampaikan? Saya rasa cukup, Bu Alen. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih, Bu Alen. Ya, sama-sama. Saya senang bisa mendengar cerita Ibu. Semoga kita bisa terus saling berbagi. Saya hasil daripada tindak lanjut yang Ibu Ana lakukan. Mungkin sampai di sini ya jumpa kita, Bu Ana. Iya, Bu Alen. Selamat sore, Bu Alen. Selamat sore, Bu Ana. Iya, Bu. Bisa stop direkam atau bagaimana? Iya, stop, Ibu stop rekam supaya utama tadi Ibu Fasil. Recording, the recording will be saved in meeting organizer Google Drive. Oke, atau perlu tanya dulu Ibu Fasil atau bagaimana? Tanya dulu Ibu. Tanya dulu baru stop ya. Iya. Ibu Fasil lagi asik dengan kelompok yang lain. Tinggal saja dulu jawab apa Ibu Ise. Jangan, nanti rekamannya tinggal jalan terus. Ibu bisa potong toh? Oh bisa tuh labrak. Barang tadi sebelum memulai itu juga keton dua ada suka keluar di tengah tadi tuh. Dari konsep tadi. Sama Bu Ana sudah selesai. Ibu, mohon maaf izin bertanya, ini meetingnya sudah bisa di stop recording atau bagaimana Bu? Bapak Ibu sudah melakukan praktik tadi, ya,
pembicaraannya kebanyakan sangat terarah ya Bapak Ibu ya. Nah, karena sudah melakukan praktik yang begitu baik. Baiklah Bapak Ibu, Ibu Marni sama Ibu Sumarni sama Pak Kres tadi terkendala jaringan jadi terputus, maka mereka baru memulai. Nah, jadi Bapak Ibu yang lain sudah semua, Bapak Kres sama Ibu Sumarni baru memulai. Oke, baiklah Bapak Ibu. Di sini kita memang sudah melewati waktu, tapi bagaimana saya berusaha untuk Bapak Ibu harus memiliki rekaman yang ada. Sehingga Bapak Ibu bisa tindak lanjuti mengupload hasil hasil ini rekamannya ke tugas unggah ruang kolaborasi. Nah, di situ di dalamnya tentu yang pengamatannya selain Fasil, mungkin Bapak Ibu PP juga sedang mengamati alur percakapan yang Bapak Ibu sedang praktik bersama. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Izin saya share dulu. Nah, Bapak Ibu, di sini kita masuk pada review aktivitas pembelajaran. Jelas sebelum masuk pada pertanyaan pemantik di sini, dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching kemarin? Bapak Ibu, pertanyaan pemantik ini saya bisa langsung saja untuk review aktivitas ini, sekaligus Bapak Ibu menyampaikan refleksi kegiatan yang Bapak Ibu sudah lakukan bersama teman dalam ruang praktek atau di bornya masing-masing Bapak Ibu. Jadi refleksi dirinya bisa disampaikan, sekaligus Bapak Ibu bisa mengukur dalam proses keterampilan coaching ini apakah keterampilan coaching ini telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching itu atau tidak. Itu ya Bapak Ibu ya, jadi bisa ditambahkan supaya jangan kita lakukan kegiatannya berulang lagi. Dari refleksi ini sekaligus langsung kita refleksi aktivitasnya. Seperti itu Bapak Ibu, bisa dipahami ya. Baik, saya langsung saja Bapak Ibu yang mau merefleksi, jadi Bapak Ibu menggunakan lembaran refleksinya ya. Lalu tinggal tambahkan saja pertanyaan ini. Bapak akan mengukur ada peningkatan tidak dibandingkan dengan latihan kemarin. Oke, baik. Silakan di antara Bapak Ibu kan ada 7 kelompok. Ya, minimal masing-masing kelompok ada perwakilannya untuk menyampaikan refleksinya. Saya persilakan kelompok mana yang mau duluan. Di bor 1, 2, 3, 4, 5. Ibu Alen silakan. Di bor 1 duluan. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Fasil atas kesempatannya. Ya. Bapak Ibu, minta maaf Ibu, Bapak Ibu bisa dengar suara? Bisa Bu, bisa jelas. Bisa Ibu. Ya, terima kasih Bu Fasil untuk review aktivitas pembelajaran ini dibandingkan dengan yang kemarin terkait dengan pertanyaan pemantik. Dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching. Jadi untuk saya pribadi dan juga mungkin di antara saya dan rekan saya Ibu Ledriana, sesuai dengan hasil review kami terkait dengan latihan kemarin dibandingkan dengan praktik hari ini, yang meningkat itu adalah bagaimana kami sudah boleh mampu untuk membuat atau merumuskan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian kami sudah bisa menemukan kata kunci. Percakapan kami juga terlihat lebih luas seperti begitu. Lalu satu kesalahan yang kami lakukan saat latihan di sesi latihan kemarin itu adalah kami kami sebagai seorang coach memberikan saran. Tapi di sesi praktik ini karena kami belajar dari kesalahan kemarin, jadi di sesi praktik ini kami sudah tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Kami berusaha untuk mengarahkan coach untuk bisa menemukan sendiri solusi dan langkah dan saran terbaik untuk permasalahannya. Seperti begitu Ibu kira-kira hasil review dari pembelajaran sesi latihan sampai praktik hari ini. Terima kasih Ibu Fasil.
Oke, terima kasih Bu Alen. Itu yang Bapak Ibu saya maksud. Karena kalau untuk merefleksi sesuai refleksinya itu tidak jauh beda dengan yang kemarin. Yang jelas ada perbedaannya. Nah, perbedaan ini bisa langsung dijelaskan pada sesuai dengan pertanyaan pemantik. Pasti ada perubahan yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, perubahan ini yang perlu disampaikan kepada kita semua ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke Pak Kres, silakan Pak Kres. Oke, terima kasih Ibu Fil atas waktunya kepada saya untuk bisa menyampaikan pendapat terkait dengan pertanyaan pemantik yang ada. Tapi sebelumnya juga pada forum yang terhormat ini juga saya mohon maaf, mungkin tadi dari BOR 5 kami kembali ke room besar ini terlambat karena memang kami terkendala jaringan, tiba-tiba saya terdampar keluar sehingga menyebabkan proses perekaman kami itu dia tidak berjalan sehingga kami mengulanginya sehingga pada kesempatan ini juga sekali lagi kami mohon maaf dan terima kasih kepada Bapak Ibu dan Ibu Fasil yang sudah menunggu kami di BOR besar atau room besar ini. Jadi terkait dengan pertanyaan yang ada, mungkin menurut saya setelah kami berkolaborasi pada sisi latihan dan pada sisi praktik di hari ini, mungkin saya melihat ada peningkatan di mana pada sisi praktik ini ada kami berkolaborasi dengan baik dan luas dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan pemantik, pertanyaan yang berbobot sehingga antara coach dengan coach itu dapat berinteraksi dengan baik walaupun ada sedikit kendala di mana tadi yang saya sudah sampaikan dari awal tadi bahwa kami terkendala jaringan sehingga kadang-kadang suara kami juga tidak terdengar dengan baik oleh kami berdua. Lalu berikutnya juga saya lewat kegiatan ini mungkin atau lewat modul ini juga akan memberikan pembelajaran baru bagi kami sehingga antara coach dengan coach itu kami bisa dapat melakukan tugas kami dengan baik. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kres, Bu Alen. Oke, ada yang sudah raise hand lagi, Bu Supiani, silakan mewakili kelompoknya. Iya, terima kasih banyak Bu atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya akan merefleksi hasil kegiatan coaching dalam pelatihan dan bisa praktek itu banyak peningkatan Bu. Di saat kita melakukan pelatihan itu pertanyaan-pertanyaan masih kurang berbobot dan kemudian kita sebagai coach banyak memberikan saran kepada coaching supaya dia dapat menyelesaikan masalah tersebut. Tapi dengan praktek ini kita sudah hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot yang dapat memancing coaching untuk dapat menyelesaikan permasalahannya karena di saat di saat pelatihan itu mungkin karena kurang persiapan dan kemudian kurang kolaborasi dengan teman masalahnya apa, tapi karena adanya praktek ini kita sudah kolaborasi dengan teman yang permasalahan teman yang kita hadapi, jadi kita bisa membuat alur-alur pertanyaan yang dapat mengarah dan dapat memancing coaching untuk mengeluarkan segala ungkapan dia dan sehingga kita dapat mengarahkan dia sehingga dia bisa mengambil keputusan yang baik atau strategi-strategi baik yang dalam menyelesaikan masalah dia sendiri. Itu mungkin itu Bu, dari saya. Iya, terima kasih. Bu, dengan adanya coaching ini juga permasalahan yang saya angkat ini betul-betul saya alami di sekolah. Jadi saya merasa sudah ada titik terang dalam penyelesaian masalah ini. Terima kasih Bu. Oke, luar biasa. Mantap sekali ya. Semestinya begitu ya. Ada permasalahan yang pelik yang dihadapi kayak gitu. Ya mungkin kalau saat dilempar di forum kayak begini,
ada sedikit solusi karena pasti ada teman yang punya pengalaman yang sama atau pernah mendapatkan hal itu, pernah melewati permasalahan itu. Jadi pastinya punya arah arah mengarahkan ke ibu itu lebih lebih tepat sasaran gitu ya. Oke, Bu Linda, silakan Bu Linda. Ya, terima kasih Ibu dan teman-teman semua atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berefleksi terkait dengan aktivitas di saat ini, yaitu melakukan praktik coaching, yang mana dalam praktik ini saya itu merasa lebih baik dibandingkan dengan sesi latihan kemarin, karena mungkin juga saya belum terlalu mendalami konsep, sehingga waktu kemarin pada sesi latihan itu dalam melakukan coaching itu belum begitu terarah, tidak sesuai dengan alur tirta, dan juga saya ketika saya berlaku sebagai coach, saya itu akhirnya terpancing dengan permasalahan yang diberikan oleh Pak Ica sebagai coach, sehingga saya lalu menjawab atau memberi saran terkait dengan karena berhubungan dengan pengalaman-pengalaman saya di sekolah, saya langsung memberikan saran, padahal itu kan sebenarnya tidak harus begitu. Saya harus tetap memberikan arahan kepada Pak Ica selaku coach, sehingga Pak Ica sendiri yang bisa menemukan masalah dan solusi dari masalah yang Pak Ica alami di sekolah. Nah, jadi itu yang terjadi kemarin pada sesi pelatihan, dan pada saat sesi pelatihan itu saya mulai melihat bahwa oh iya, ini memang ada banyak kekurangan, dan memang kita saling ya berimpo juga di dalam proses diskusi kemarin. Setelah di dalam kelompok itu kami melakukannya coaching, itu ada 2 pasangan itu, dan memang kita sudah langsung sadar akan kekurangan-kekurangan, dan kembali lagi saya melihat konsep sebenarnya, dan juga berlatih melihat contoh-contoh, caranya harusnya seperti begini, harus mengikuti alur mungkin tirta ataupun juga angsa, sehingga dalam praktik ini saya melihat ya, kalau saya menilai diri saya sendiri bahwa saya sudah sebagian besar mengikuti alur tirta, jadi pembicaraannya sudah terarah sampai pada akhirnya ada tanggung jawab itu, yang mungkin juga nanti di minggu depan lah nanti kita melihat bahwa tanggung jawab itu sudah dilakukan dan hasilnya seperti apa. Ya itu Ibu. Terima kasih. Ya. Luar biasa, terima kasih Bu Linda ya. Jadi refleksi ini memberikan kita bagaimana permasalahan yang dihadapi ini bisa terselesaikan dengan kekurangannya. Kita membandingkan sesi latihan kemarin dengan sesi praktik hari ini. Berarti ada kemajuan-kemajuan besar yang sudah Bapak Ibu dapatkan di dalam kegiatan ini. Jadi Bapak Ibu, yang jelas ada peningkatan dari sesi latihan kemarin ke sesi praktik ini. Saya juga lihat juga Bapak Ibu berbicara semulai terarah, bisa mengarahkan, dan di sini keterbukaan, kemudian pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dilontarkan, lalu bagaimana mengarahkan si coach untuk bisa menemukan solusinya, rencananya seperti apa, bagaimana pelaksanaannya, tanggung jawabnya sampai setingkat mana, ada mengukur kemampuannya sendiri, seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk Ibu Pati dan Pak Nus, nanti saya arahkan ke pertanyaan ini yang berikutnya. Refleksinya ini, nanti Bapak Ibu yang lain juga tetap berefleksi. Namun saya mengefisiensikan waktu karena kita tadi waktunya sudah sangat kelewat presentasinya. Jadi Bapak Ibu, untuk efisiensi yang ada,
Saya persilakan Ibu Pati atau Pak Nus boleh merefleksi pertanyaan ini. Yang satunya, jika Anda sebagai kepala sekolah, ya Pak Nus ya, bagaimana cara Anda menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan itu meningkat? Ini sesuai dengan versi coaching ini. Nah, khususkan Pak Nus ini harus belajar dari pengalaman, ya, atau teman-teman atau kepala sekolahnya. Bapak Ibu di sini bebas kita berbicara, bukan mau menjatuhkan, tetapi adalah satu refleksi pandangan kita supaya saya ke depannya itu tindakan itu keliru, saya harus benarkan seperti ini, seperti itu Bapak Ibu. Jadi bukan kita mau menjatuhkan antara satu yang lain, tidak. Tetapi kita belajar dari pengalaman yang ada dan sepengetahuan kita bahwa coaching ini jalannya kayak begini, alurnya kayak gini. Seperti itu ya. Atau di pengawas juga sama, bagaimana sebagai seorang pengawas sekolah itu memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah itu meningkat. Nah, bagaimana seorang pengawas juga punya keterampilan ini untuk meningkatkan potensi dari seorang pimpinan sekolah. Silakan Pak Nus bisa disampaikan. Mau di kompetensinya sebagai seorang kepala sekolah atau seorang pengawas, dipersilakan. Ya Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya mencoba untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Jika Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Anda menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat? Mungkin yang akan saya gali potensi melalui coaching Ibu. Di mana di saat saya coaching dengan bawahan saya, otomatis saya bisa melihat bagaimana potensi yang ada pada guru-guru saya, seperti itu. Kemudian di saat saya melakukan coaching, menggali potensi yang ada pada guru-guru saya juga akan berupaya untuk meningkatkan sesuai dengan kapasitas kemampuan mereka melalui hasil coaching. Di saat coaching selesai, ada percakapan terbuka yang membuat mereka juga nyaman untuk bisa menyalurkan potensi yang ada pada diri mereka dan untuk mengembangkan pendidikan di tempat saya bekerja nanti. Kemudian di saat menggali potensi itu tidak terlepas dari ada kolaborasi dan juga pembicaraan yang terbuka antara bawahan dan juga dengan pimpinan, sehingga ada kesinambungan dan kerjasama yang baik di saat pembicaraan mulai terbuka dan semuanya akan berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Mungkin itu dari saya Ibu, jika saya sebagai kepala sekolah nanti. Terima kasih Bu Fasil dan teman-teman. Oke, luar biasa. Ya, ini kalau kepala sekolahnya kayak begini nih, bawahannya sangat senang ini Bapak Ibu. Ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Nus. Ibu Pati silakan Bu Pati. Mau dilihat dalam versi pengawas atau versi kepala sekolah, silakan. Oke, baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu. Dalam ini saya memilih berperan sebagai pengawas Bu, di mana pengalaman saya terkait dengan supervisi akademik selama ini yang saya rasakan di satuan pendidikan Bu. Pengawas itu melakukan suatu supervisi akademik itu adalah satu tindakan yang menurut saya dan rekan-rekan sejawat itu suatu hal yang menakutkan atau momok bagi kami Bu. Karena di satuan pendidikan SD itu biasanya di supervisi akademik itu oleh pengawas kepala UPTD cabang Bu. Terus yang kita temukan selama ini beliau itu karakternya dengan kritik-kritik yang sangat pedas Bu. Terus pada saat kita melakukan supervisi di dalam kelas itu, beliau melakukan umpan balik itu dengan suasana yang penuh dengan ketegangan. Ya, ketegangan Bu, ya, ketegangan. Jadi sebelum beliau datang ke sekolah itu sudah ada bisik-bisik antara rekan sejawat, ini sebentar kita mau jadi apa, mau dikemanakan begitu Bu. Jadi setelah saya mempelajari terkait dengan tahapan coaching dengan alur Tirta ini, di mana salah satunya atau beberapa instrumen diantaranya tujuan, identifikasi, dan rencana aksi dan tanggung jawab sangat luar biasa Bu, di mana proses coaching ini terjadi antara dua arah, di suasananya penuh dengan keakraban dan menggali potensi daripada coach itu sendiri, dan sehingga perjalanan coaching itu menarik dan
tidak ada suasana yang menegangkan, Bu. Dan saya merasa ini adalah suatu proses pembelajaran yang sangat luar biasa bagi saya secara pribadi. Insya Allah saya akan dengan perlahan saya akan mencoba untuk memberikan pemahaman atau sedikit pengimbasan terkait dengan proses-proses alur coaching, diantaranya alur Tirta, Bu, kepada satuan pendidikan di mana tempat saya mengabdi. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Iya, luar biasa Ibu Pati. Jadi langkah awal itu adalah mengimbaskan ya, Pati. Mengimbaskan sehingga pasti ada suara-suara sana sini, oh ternyata sebagai seorang itu tuh harusnya proses coachingnya kayak begini. Nah, dengan demikian pasti ada yang bersangkutan FC pengawas ya, mendengar pandangan-pandangan teman-teman, apalagi mereka sudah memahami tentang coaching ini, bagaimana seorang pengawas ini memperlakukan guru seperti apa, kepala sekolah. Nanti di situ ya pastikan timbul refleksi diri sebagai seorang pengawas dan kepala sekolah itu harus ada. Ya, sehingga nanti tindakan-tindakan seperti itu tidak bisa dirubah secara sekaligus, tapi diminimalisir. Bagaimana? Yang pertama, datang ke sekolah, jangan membuat keadaan ini menjadi tegang. Itu Bapak Ibu. Oke, nanti Bapak Ibu sebentar saya akan bahas di sesi setelah Bapak Ibu berefleksi. Berikut Bapak Ibu, saya ingin mendengar dari Pak Kres sebagai seorang kepala sekolah yang sudah mendapatkan materi tentang tentang coaching ini. Bagaimana pandangan Bapak sebagai seorang pimpinan sekolah sebelum mendapatkan ini dan setelah mendapatkan ini, kira-kira langkah ke depannya sampai seperti apa, bisa disampaikan lewat pertanyaan pemantik ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Fasil atas kesempatannya. Jadi memang pertanyaan ini juga sebelum saya mempelajari terkait dengan modul 2.3, saya merasa bahwa untuk melakukan supervisi akademik itu seperti kita menghakimi siswa dan membuat penilaian kepada guru tersebut. Olehnya itu maka pada setiap kali kami melakukan supervisi terhadap guru, itu mereka merasa bahwa nantinya juga kita membuat keputusan berupa penilaian kepada guru yang kita melakukan observasi atau supervisi tersebut. Tetapi kemudian setelah saya mempelajari modul ini lewat alur Tirta, maka saya sangat memahami bahwa supervisi akademik atau observasi itu bukan salah satu cara untuk menghakimi guru atau melakukan penilaian terhadap guru, tetapi kemudian melalui metode coaching ini kita saling memperdayakan murid. Kemudian kita menggali bukan murid, tetapi kita menggali potensi guru supaya dia lebih berkembang dan kita memperdayakan mereka. Sehingga menurut saya juga lewat modul 2.3 ini juga memberikan manfaat bagi saya untuk kedepannya juga mungkin saya menerapkan supervisi akademiknya itu melalui metode coaching dengan menggunakan alur Tirta dalam rangka melakukan supervisi akademik terhadap guru yang ada di sekolah. Mungkin seperti itu Ibu. Terima kasih. Iya, luar biasa Pak Kres ya. Jadi seorang pimpinan kalau ikut kayak begini nanti terjadi perubahan besar-besaran ini di sekolahnya. Karena apa? Pasti dari perilaku sebelumnya terjadi perubahan, di mana seperti sudah Bapak sampaikan kan, awalnya guru takut untuk supervisi ini nanti kita diginikan, tapi ternyata saat nanti dalam sesi ini kan bulan-bulan ini kan kita sudah masuk pada sesi supervisi akademik ya, kalau di PMM ya. Nah, target perilaku apa yang mau dilihat, kemudian Bapak melakukan observasi, pra-observasi, tindak lanjutnya pasca observasi, perilaku yang Bapak lakukan itu nanti ada perubahan, tentunya akan membuat pandangan guru itu sudah mulai berubah tentang yang namanya supervisi itu, yang membuat mereka gelisah, kemudian cemas-cemas dan sebagainya itu akan dengan sendirinya hilang. Otomatis berikutnya akan mereka semua tertarik untuk mau disupervisi. Karena apa? Rasa terpanggil untuk bagaimana mengukur kemampuan dirinya. Sampai di mana
kemampuan dia mengajar, bagaimana dia bisa mampu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, ataupun dia punya metode-metode yang digunakan yang interaktif atau tidak, siswanya itu tertarik dengan materinya tidak, gaya belajarnya tidak, kemudian apakah anak-anak punya kompetensinya bisa meningkat dan sebagainya. Nah, itu pada akhirnya dia ingin sekali agar orang lain akan menilainya, orang lain akan melihat bagaimana dia punya, dan bahkan dia punya keinginan untuk mengukur kemampuannya sendiri. Ya. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan untuk refleksi pandangan Bapak Ibu sebagai pengawas dan kepala sekolah? Kalau ada, saya persilakan. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi, ya, saya tambahkan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat dari pengalaman yang sudah Bapak Ibu dapatkan, bagaimana pemahaman Bapak Ibu tentang yang namanya coaching ini, Bapak Ibu. Bukan saja Bapak Ibu sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai kepala sekolah atau pengawas, Bapak Ibu sebagai guru saja, perlu Bapak Ibu melihat bagaimana Bapak Ibu memperlakukan anak didik itu dengan cara memperhatikan potensi pada diri anak tersebut. Nah, sama dengan sebagai seorang kepala sekolah lagi. Bapak Ibu harus kita punya pandangan ini sudah mulai berubah ya. Supervisi selama ini yang dijadikan guru itu seakan-akan hal yang nantinya kita ini dinilai seperti apa, kekurangan kita nanti dilihat, nanti kemampuan kita itu bisa diukur orang lain, kemudian nantinya saya ini ada kepala sekolahnya itu nanti cerita bahwa saya ini kurang maksimal dalam mengajar waktunya tidak tepat waktu, tidak bisa sampai mau refleksi karena banyak dicerita dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu perlu dirubah pandangan-pandangan tersebut. Nah, semestinya sebagai seorang pemimpin sekolah, bukan saja pada saat supervisi, permasalahan guru apapun, kalau bisa itu dipanggil lalu di-coaching. Karena di situ kita bisa mendengar apa keluh kesahnya seorang guru. Apakah dia butuh bantuan? Apakah dia ingin didukung? Apakah dia ini membuat perubahan tetapi tidak ada dukungan? Itu kita bisa tahu kalau kita meng-coaching guru tersebut. Lalu permasalahan yang dia timbulkan itu juga kita bisa tahu arahnya kemana. Lalu kemudian bagaimana kita bisa bersama-sama dengan guru yang bersangkutan untuk menemukan solusinya. Nah, perubahan yang pernah masuk ini kenapa? Ya, Bapak Ibu katanya di kelas itu anak-anak bilang Bapak sering marah-marah anak-anak itu pukul sampai senganin. Dipanggil Bapak Ibu, lalu kita bisa lihat. Nah, kalau di coaching seperti itu pastinya guru yang bersangkutan itu dia bisa menilai dirinya lagi. Lalu di sini kita bukan saja bisa mengevaluasinya, tapi juga kita bisa mengarahkan. Bahkan bisa menawarkan dukungan kepadanya, ya. Misalnya di dalam dia ingin maju dengan tapi masih membutuhkan orang lain untuk bisa membimbingnya, ya kita bisa mendukung. Tapi minimal kita sudah bisa mengarahkan guru itu dan mengetahui potensi yang dimilikinya itu dikerahkan untuk mencapai kekurangan yang dimiliki, Bapak Ibu. Jadi potensi yang dimiliki itu bisa menutupi kekurangan yang dia miliki. Bapak Ibu juga begitu pun pada pengawas, ya. Pengawas itu juga nantinya, kalau Bapak Ibu sebagai pengawas juga, biasanya membawa suasana kepada sekolah itu, karena saya rasakan juga Bapak Ibu. Kalau pengawasnya sudah mulai, Bapak harus siapkan ini, Bapak harus bikin ini, Bapak harus bikin ini, karena ini kalau tidak punya, maka nantinya seperti ini. Lalu kepala sekolah lain semuanya takut-takut kita semua, ya. Jadi seakan-akan pengawas data ini seakan-akan kita ini mau nanti dimarahin atau mau diapain seperti itu Bapak Ibu. Semestinya dengan arahan kepala sekolah, arahan pengawas yang ada, kepala sekolah kalau punya kemampuan meng-coaching ini ada, pasti arahannya kepada kita itu tidak menakuti. Bapak Ibu tenang, pengawas datang itu bukan untuk mencari kesalahan kita, tetapi
akan mencari solusi bersama bagaimana kekurangan yang kita miliki ini kita bisa meningkatkan kekurangan yang kita miliki ini dengan adanya berbagai cara untuk bisa menutupi kekurangan ini agar kita punya sekolah ini lebih maju, lebih meningkat dan sebagainya. Harusnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau saya pengalamannya ini biasanya kepala sekolah atau bahkan kepala dinas atau apapun lah turun, itu teman-teman itu sudah mulai heboh, kemudian menyimpang sana sini, takut sana sini, ya karena memang pengaruh dari pimpinan sekolah kita. Saya biasa sebagai orang yang suka meredakan atau mungkin ya kalau pimpinan sekolah menilai mungkin saya yang memberontak, tapi sebenarnya bukan memberontak sih, mengajak teman-teman untuk mengajarkan mereka itu jangan cemas dengan hal yang tidak tentu, tidak pasti seperti itu. Jadi saya selalu bilang, Bapak Ibu kita ini dikunjungi ini bukan mau lihat tingkat kesalahan kita, tidak. Justru Bapak Ibu kita tuh tampil seadanya apa yang ada di sekolah kita. Sehingga kita itu dievaluasi sampai di mana tingkat kekurangan kita. Lalu rencana tinggal selanjut kita ini nanti seperti apa. Pengawas bisa mengarahkan kita, pengawas bisa mengajukan salah satu solusi kepada kita. Harusnya seperti itu. Tapi kalau kita datangnya kita mau tampilkan semua yang bagus, yang tidak baik dijadikan bagus, yang sebentar satu hari saja besok akan suke balik ke settingan awal. Nah itu susah, kita tidak akan pernah berubah. Dan itu jangan ditakuti seperti itu. Jadi saya biasa kalau pengawas tuh saya dijadikan sampel untuk mengajar di kelas Bapak Ibu. Tapi saya biasanya pengawas setelah mensupervisi saya seperti itu, saya biasa tanya. Saya tanya, Pak saya kurangnya di mana kira-kira? Nah, kira-kira kalau saya langkahnya kayak gini untuk mengatasi anak-anak yang begitu sulit untuk saya ajak mereka dalam berdiskusi yang begitu pasif, bagaimana kira-kira Pak langkah saya ke depannya? Saya juga sudah bingung dengan, justru saya tanya kepada pengawas. Begitu Bapak Ibu, bukannya kita takut kekurangan kita. Karena Bapak Ibu kalau sampai kayak gitu berarti kita tidak bisa tambah meningkat, karena semakin hari kita malah semakin bagaimana ya, selalu mau menunjukkan kesempurnaan itu juga tidak tepat Bapak Ibu. Justru kita harus apa adanya yang kita sudah punya kemampuan sampai segitunya, tunjukkanlah supaya orang lain bisa melihat, mengukur, dan kita juga bisa mengukur di mana tingkat kekurangan yang kita miliki Bapak Ibu. Jadi dari pengalaman ini Bapak Ibu sebagai pemimpin nanti, sebagai seorang guru yang membimbing anak didik nantinya, Bapak Ibu harus menerapkan coaching ini benar-benar sesuai dengan alur yang ada. Kemudian Bapak Ibu yang dalam proses kolaborasi dalam percakapan bersama itu kita jangan setengah-setengah mendengar utuh atau hadir sepenuhnya dengan cerita dari si coach itu penting. Karena pada saat kita hadir penuh dengan cerita mereka, itu mereka merasa itu diperhatikan. Mereka merasa apa yang dia miliki itu mau diceritakan semuanya. Kalau kita hadir penuh dengan mendengar percakapannya. Tapi kalau kita sebagian-sebagian, ada hal-hal yang mengganggu kita untuk sedikit berdiri sana-sini atau apa, maka dia merasa bahwa ini tidak terlalu penting, atau mungkin saya ini ngomong tapi orang yang ini mungkin sibuk waktunya ini sehingga saya kayaknya mengganggu waktu dan sebagainya. Akan timbul perasaan-perasaan yang mengganjal di hati si coach Bapak Ibu. Nah untuk itu Bapak Ibu saya harapkan di dalam praktik ini Bapak Ibu sudah punya pengalaman dalam menerapkannya, dalam mempraktikannya. Untuk itu dalam penerapannya jangan lupa Bapak Ibu selalu membuat segala aktivitas yang berkaitan dengan siswa atau sebagai seorang pimpinan untuk bawahannya perlu memperhatikan bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan dengan rekan sejawat ataupun bawahan ataupun kepada anak didik. Pembelajaran atau penerapan coaching itu sangat bermanfaat bagi seseorang dalam menyelesaikan permasalahannya yang ada Bapak Ibu. Nah kemudian untuk pemimpin sekolahnya nanti atau pengawas sekolah,
untuk melakukan pengawasan, untuk melakukan supervisi dan sebagainya, evaluasi, itu butuh kesepakatan bersama kuncinya. Kalau tiba-tiba turun, itu bukan apa ya, mengawasi atau apa, itu sudah lain cerita Bapak Ibu. Disergap ya ceritanya. Karena kalau untuk mau melakukan hal itu, perlu ada kesepakatan bersama. Ya, kesepakatan bersama itu dari mana? Dari praobservasi yang ada. Entah mau turun pengawasan, entah mau supervisi, atau memantau kegiatan program apa, tapi perlu disampaikan dari awal. Jadi di situ selain waktu yang disepakati, kemudian psikis dan psikisnya itu siap, lalu persiapan-persiapannya untuk menuju ke sana itu dipersiapkan, Bapak Ibu. Jadi tidak asal langsung turunnya, nanti pada akhirnya tidak mendapat hasil yang memuaskan atau sesuai dengan skala ataupun standar yang mau dicapai, baru kita mengeluh dan kita mulai marah dan sebagainya. Padahal semestinya kita keliru, seharusnya ada kesepakatan bersama dulu sebelum turun untuk melaksanakan observasi, harusnya seperti itu. Nah, setelah observasi, jangan langsung pergi Bapak Ibu. Karena orang itu butuh adanya refleksi, makanya harus dilakukan pasca observasi. Jadi setelah itu harus ada pembicaraan lanjut setelah pelaksanaan itu, penilaian atau apa, pengawasan atau apa, harus ada pembicaraan lanjut. Nah, ini tadi saya dapatnya seperti ini. Ya, sudah bagus, tapi ada baiknya, ya, perlu ada penambahan ini. Nah, misalnya, lalu kira-kira rencana Bapak Ibu nanti ke depannya seperti apa? Yang saya lihat kurangnya kayak gini di kelas. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan yang kurang ini? Nah, itu perlu Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi, dengan adanya praktik coaching ini, Bapak Ibu, sebagai salah satu bekal bagi kita sebagai seorang guru atau pemimpin sekolah dalam melaksanakan tugas kita sebagai guru, baik dalam pedagogi, profesional, ya, untuk hubungan sosial dan sebagainya, itu perlu, atau peningkatan kemandirian kita, itu penting untuk menjadi modal bagi kita punya salah satu ya keterampilan yang dimiliki sebagai seorang guru. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya pikir untuk penguatan atau tambahan yang bisa saya sampaikan, dan yang berikutnya kita beralih ke sesi terakhir, yaitu penutup. Nah, Bapak Ibu jangan lupa untuk sesi ini, silahkan Bapak Ibu, video yang ada jika sudah selesai nanti kalau ada yang bilang tadi nanti kita edit dulu, ya terserah Bapak Ibu, yang penting bisa disematkan di unggah ruang kolaborasi. Nah, kemudian jangan lupa menyelesaikan tugas-tugas yang ada di LMS. Dan Bapak Ibu, untuk alur demonstrasi kontekstual, Bapak Ibu akan melaksanakan observasi, praobservasi, pasca observasi. Sudah lihat siklusnya Bapak Ibu ya. Nah, nanti bisa kelompoknya sudah dibentuk. Nah, yang jelas nanti kerjasama antar tim. Itu penting. Kemudian setelah itu ada tugas demonstrasi kontekstual, kemudian ada koneksi antar materi, dan jangan lupa Bapak Ibu jurnal refleksinya tolong diselesaikan. Nanti setelah itu baru Bapak Ibu akan masuk pada aksi nyata. Yang jelas ada due date-nya, Bapak Ibu nanti silakan berproses, melihat waktu yang sesuai. Jangan lupa istirahat Bapak Ibu, karena masih ada satu modul lagi yang harus kita gapai, yaitu modul 3 ya. Jadi tetap santai namun serius, dan perlu refleks lagi, jangan sampai kesehatan kita terganggu semua Bapak Ibu. Baik, berikutnya Bapak Ibu untuk sesi penutup ini, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada sore hari ini Bapak Ibu, saya stop share. Marilah kita berdoa Bapak Ibu, semoga dalam proses diskusi praktik ini satu pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi kita semua ini
bisa membawa berkah dan menjadi salah satu modal bagi kita dalam peningkatan ilmu dan penerapan pembelajaran kepada anak didik, bahkan menambah kompetensi kemandirian sebagai seorang guru. Untuk itu Bapak Ibu, saya akhiri dengan kegiatan sore hari ini, dan sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa semoga segala aktivitas pembelajaran pada sore hari ini berbuah manis kepada kita semua, dan berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita berdoa Bapak Ibu, berdoa mulai. Selesai. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, aktifkan kamera dulu untuk bisa saya mengambil foto bersama. Ya, oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, silakan. Baiklah Bapak Ibu, dengan akhirnya sesi foto bersama, maka berakhirlah proses kegiatan kita di sore hari ini untuk call 2.3 Rukul 2.3 untuk praktik coaching. Semoga dalam proses penyelesaian tugas demonstrasi kontekstual atau yang lainnya itu Bapak Ibu bisa mendapat hasil yang maksimal atau memaksimalkan potensi kegiatan-kegiatan Bapak Ibu semua. Demikian Bapak Ibu, sebelum saya tutup, Bu Alen tangannya diangkat terus, ada apa? Oh tidak ya? Ya Ibu, terima kasih. Maaf Ibu, mau bertanya, izin. Ya silakan. Ini terkait dengan demonstrasi kontekstual ini Ibu. Ya. Izin sebelumnya kita mungkin sudah inisiatif untuk membagi kelompok-kelompok kita, karena kan yang kita lihat di di rubrik demonstrasi itu satu kelompok itu 3 orang, tapi karena kita 14 orang dibagi, ada satu kelompok yang kekurangan personil. Terus bisakah gitu satu orang itu masuk double begitu. Jadi saya mengorbankan diri untuk masuk 2 kali double dengan teman yang bersangkutan, karena pikir nanti 2 orang nanti itu siklusnya tidak jalan seperti itu Ibu. Mungkin bisa diberikan arahan untuk kita di sore hari ini sebelumnya Ibu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu terkait dengan hasil yang tadi perekaman itu Ibu, itu nanti masuknya di drive-nya adminnya kalau tidak salah ya Ibu. Ada, bisa di drive-nya Bapak Ibu, karena saya sudah kasih tetapkan Bapak Ibu juga sebagai penyelenggara. Berarti nanti sebentar ada masuk juga di drive-nya Bapak Ibu, tapi tidak sekarang. Nanti sebentar jam malam misalnya, nanti Bapak Ibu tunggu atau bisa sampai pagi. Kalau waktunya lama, biasanya munculnya lama. Jadi kalau saya itu biasanya setelah begini sampai 1 hari berikutnya baru saya periksa. Kalau tidak dia belum muncul. Kalau waktunya sedikit itu munculnya cepat. Nah, biasanya kalau saya dulu ikut ini praktik coachingnya itu biasanya sampai malam atau besok lagi. Kalau habis selesai belum kasih mati 30 menit atau 40 menit masih cerita lah, berarti nanti sampai besok lagi baru saya periksa karena dia belum muncul Bapak Ibu. Iya. Jadi kalau Bapak Ibu saya sudah tetapkan sebagai co-host. Kemudian kalau tidak terekam dan sebagainya, jangan khawatir Bapak Ibu, kalau di saya akan tetap muncul, saya akan bagikan linknya ke Bapak Ibu. Itu ya, karena di saya kan terekam, jadi tetap Bapak Ibu juga tetap dapat. Tapi kalau Bapak Ibu punya sudah ada alangkah baiknya, sehingga tidak lagi mungkin kalau saya kirim yang butuh lama karena harus download dan sebagainya dulu dan sebagainya. Tapi kalau langsung di Bapak Ibu malah lebih enak, seperti itu ya. Kemudian Bu Alen, itu tidak apa-apa. Jadi peran double tanda juga tidak apa-apa ya. Lalu yang jelas kan Bapak Ibu kan nanti ada yang sebagai supervisor, kemudian ada yang sebagai sebagai coach ya, sebagai coach nantinya. Bisa dibuat demonstrasinya, pra-observasinya bersama rekan sejawat di sekolah saja, atau memangnya harus dengan teman-teman CGP
Bu, seperti itu barang. Soalnya saya sudah melakukan observasi terhadap rekan sejawat sendiri sebagai coach, dan saya coach dalam mengajar di kelas, Bu, seperti itu. Paham. Sebagai kan di sini intinya adalah bagaimana caranya Bapak Ibu sebagai seorang supervisor, sebagai seorang coach, intinya kan ke sana Bapak Ibu. Nah itu, jadi bisa juga dengan guru yang ada di sekolah Bapak Ibu ataupun sama-sama CGP dalam kelompok ini tidak apa-apa Bu Ana, ya bisa ya Bu Ana, Ibu Alen boleh. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, baiklah Bapak Ibu, semangat untuk tugasnya, jadi jangan ragu. Ya, tapi biasanya Bapak Ibu solusi yang Ibu Ana sampaikan juga salah satu faktor pendukung kenapa Bapak Ibu. Saya lihat di teman-teman sini pada saat mau diminta untuk mau diobservasi di kelas oleh teman CGP seperti itu, tarik ulur Bapak Ibu, tarik ulur lagi butuh kesiapan, kemudian dia bilang saya bisa tidak, terus ya pokoknya seperti itu. Tapi kalau sama-sama sudah berada pada kelompok ini, otomatis kan sudah paham bagaimana perangkat atau modul diferensiasi itu seperti apa, kemudian proses pembelajaran yang interaktifnya kayak gimana. Nah itu lebih enak karena pantauan Bapak Ibu akan observasi, melakukan sebagai supervisor atau sebagai coach nantinya itu lebih mudah Bapak Ibu, lebih mudah. Ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya semua. Mohon izin bertanya Ibu, apakah demonstrasinya bisa via daring? Di situ Bapak Ibu di situ kan diminta videonya kan Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau via daring? Jadi Bapak Ibu nanti bisa dilihat petunjuk teknisnya dulu. Petunjuk teknisnya bisa untuk tatap muka, kalau bagusnya itu untuk tatap muka saja. Ya, tatap muka saja. Seperti itu Bapak Ibu. Ada baiknya untuk tatap muka. Oke. Baik Bapak Ibu, saya rasa sampai di sini. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan nanti bisa di WA, ya. Ada hal-hal yang ingin ditanyakan nanti di WA saja. Seperti apa nanti Ibu, kita punya alurnya seperti apa dan sebagainya, disilakan. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Sore Bu. Sore Bu. Sore Bu. Terima kasih Bu Rosil. Terima kasih Bu Pasil, selamat sore Bu. Terima kasih Bu Pasil. Iya, terima kasih sama-sama Bapak Ibu.